Coba kalau hari Jumat, ikan kan gampang banget mancingnya. Kalau hari Minggu ikan tuh kayaknya kenyang aja bawaannya. Apa yang terjadi hadirin? Lantas sampai ketika melanggar daripada Allah, aturan Allah, keluar buntutnya hadirin. Mereka Allah kutuk jadi kerak. Kunu kirodatan khosiin. Quran menggambarkan mereka yang bandel-bandel itu disuruh ibadah masih cari ikan juga, ya bahkan diakal-akalin itu. Yang tadinya nggak boleh ke laut dibikin pak kayak empang-empangan biar ikan masuk. Emang nggak ke laut, diakal-akalin itu. Lantas apa yang terjadi? Begitu mereka cari ikan pulang, kaget mereka. Semuanya berbuntut semua, jadi kerak semua. Siapa? Umat Nabiullah Musa alaihissalam. Kita umat Rasulullah, beruntung jadi umat Rasulullah. Hari Jumat mancing pulang, tetap jadi orang. Nggak ada yang berubah. Coba, kalau umat dulu, nggak enak habis mancing lele, nggak dapat pulang berbuntut. Diusir bini kita, ini siapa yang pulang? Coba lihat. Kita ini umat Rasulullah, maka azabnya Allah tahan. Dulu orang tidak beribadah, katakanlah nggak sholat, namanya langsung tertulis di depan pintu. Si fulan nggak sholat. Menakutkan, ketika hari itu nggak sholat, tertulis di pintunya pak. Dan itu bukan sekedar tertulis, absen bakal masuk neraka. Bayangin pak. Kalau kita kan enggak, masih diharap taubatnya, masih berharap syafaat Rasulullah, masih berharap syafaat Rasulullah. Kenapa? Karena Rasul ini belain kita mati-matian. Maka kita beruntung menjadi umat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Sebab Rasul diutus itu selain rahmatan lil alamin apa? Wa ma kana Allah liyu'adzibahum wa anta fihim. Allah tidak akan turunkan azab sementara engkau wahai Muhammad berada pada posisi mereka, berada di antara mereka. Makanya tidak dihantam habis-habisan pak, seperti umat terdahulu. Langsung pak, zaman dahulu orang-orang LGBT di zaman Nabi Lut kaum Bani Sodom itu habis-habisan turun azabnya. Langsung hujan batu panas kesai. Sekarang coba pak, orang-orang LGBT buru-buru takut azab, nantang kita, minta diberikan kebebasan, minta perlindungan hukum. Apakah kita harus nunggu azab Allah? Kalau amar ma'ruf nahi munkar ini kita tinggalkan, apakah kita baru melek? Kalau azab Allah sudah turun, telah kasar kata orang Jawa. Makanya pantas kita wajib beramar ma'ruf nahi munkar. Jangan diam dengan kemaksiatan. Kenapa? Kalau azab Allah turun, Allah kan tidak pilih-pilih apakah dia alim atau dia awam, dia ulama atau orang biasa. Kalau Allah azab sudah turun, maka tidak pilih-pilih. Kan aneh hidup di akhir zaman ini. LGBT suaranya lebih kencang dari kita yang normal. Iya, yang normal takut kawin diam aja. Yang LGBT berani dan minta disahkan. Bahkan di negara-negara barat itu minta dikuatkan, ada payung hukumnya, minta disahkan. Bayangkan. Padahal kalau kita pikir-pikir pak, akal yang cerdas, akal yang sehat, ayam jago nggak pernah kawin sama ayam. Pernah lihat pak saya tanya? Ayam jago kawin sama ayam jago ada nggak? Nggak ada. Padahal ayam jago nggak kenal KUA. Dia tahu mana ayam betina, mana ayam jantan. Kambing, pernah kambing kawin sama kambing laki. Kambing tahu tuh pak, mana kambing laki, mana kambing perempuan. Kalau ada kambing laki kawin sama kambing laki itu kambing gile namanya. Tapi manusia lihat coba berapa banyak akhir zaman sudah rusak. Perempuan suka dengan perempuan, laki-laki suka dengan laki-laki, dan minta dilegalkan, bahkan ada komunitasnya. Apakah harus turun azab dulu? Maka Allah tidak turunkan azab. Wa ma kana Allah liyu'adzibahum wa anta fihim. Yang kedua jaminannya pak, wa ma kana Allah liyu'adzibahum wa hum yastaghfirun. Allah tidak akan turunkan azab pada di antara satu kaum, wa hum yastaghfirun, sementara mereka semua saling pada mau beristighfar. Kayak begini pak,
Ini kalau yang ngerti, orang duduk di sini berselawat luar biasa. Itu isinya doa. Itu isinya doa. Isinya doa dan selawat. Sampai tadi dilantunkan, Mamadda li khairil khalqi yada ahadun illa wa bihi sa'ida wa bidaka madatu ilaihi wa bidzalika kuntu minas su'ada. Itu kan doa itu. Cuma sayang karena bahasa Arab aja. Kenapa kita lebih senang, kita udah malas Pak mau belajar bahasa Arab. Kalau dulu ya, dulu orang senang masih tuh belajar nahwu, soroh, ngaji tuh sama kiai di pojok-pojok, sama ustaz-ustaz di kampung tuh Pak. Di samping ngaji Quran, ngaji tuh, ngaji nahwu, soroh. Walaupun nggak pintar tapi paham. Sekarang kan enggak. Ngajinya maunya di YouTube aja tuh. Nggak mau ngaji lagi bermuajahah kepada ulama. Padahal memandang wajah orang alim, memandang wajah ulama itu beda dengan memandang YouTube. Apakah nggak boleh Ustaz? Boleh. Cuma ingat, saya mau tanya, Anda punya saringan nggak? Siapa yang nyaring? Kalau Anda berguru, Anda bisa tanya kepada guru untuk menyaringnya. Tapi kalau Anda nggak punya guru, maka Anda nggak punya saringan. Maka apa yang ada pada YouTube masuk semua, termasuk paham-pahamnya nggak benar. Masuk semua. Maka berapa banyak hadirin orang-orang sesat keluar daripada akidah Ahlus Sunnah. Belum lama heboh negeri ini. Pesantren Az-Zaitun kan heboh itu. Itu jangan dianggap sepele. Itu barang lama. Dan sudah punya kader. Dan kalau sudah kader akan merayap kemana-mana itu. Sebagai da'i, sebagai dakwah. Sebagai alumni yang berdakwah. Dan lihat kan, apa ajarannya. Baru sekarang terkuat. Baru sekarang orang terkejut. Padahal itu berdiri bukan setahun, 2 tahun. Sudah ada alumninya hadirin. Sekarang saya mau tanya, alumninya kemana? Nyebar. Udah jadi virus. Boleh jadi pesantren bisa tutup. Boleh jadi basicnya bisa bubar. Tapi saya mau tanya, siapa yang bisa matikan virusnya? Virusnya gak ada yang bisa matikan hadirin. Kalau sudah paham, terasuk kemana-mana. Ini bahaya buat kita. Maka dari itulah pantas belajar itu harus pakai guru. Ya, kata baginda Rasul apa? Man nazaru aliman faka'annama nazaruni. Barang siapa yang memandang wajah orang alim, sama halnya dia memandang wajahku, Bu. Kita nggak pernah melihat Rasulullah. Kita pengen memandang Rasulullah. Tapi kalau kita memandang guru-guru, memandang orang alim, kata Nabi apa? Sama saja kau memandangku. Kenapa? Sebab al ulama warasatul anbiya. Ulama itulah para penerus dakwah Rasulullah. Rasul titipkan. Rasul tidak tinggalkan tanah. Rasul tidak tinggalkan harta. Rasul tidak tinggalkan hal-hal lain yang berupa materi. Tapi Rasul tinggalkan 2 perisai. Apa 2 perisai ini Pak? Kitabullah wa itrati. Ada orang 2 hadis mengatakan begini, taraktu fikum amroini in tamassaktum bihima lan tadillu abadan. Kitabullah wa sunnati. Itu 1 hadis. Aku tinggalkan 2 hal, 2 pusaka yang selama kau pegang 2 pusaka ini, kau tidak akan pernah sesat selamanya. Jadi ini Quran dan hadis. Saya mau tanya, hadis siapa meneruskan? Dan hadis lain Rasul sampaikan apa? Taraktu fikum amroini in tamassaktum bihima lan tadillu abadan. Kitabullah wa itrati. Aku tinggalkan 2 hal yang kau bila pegang, kau tidak akan sesat selamanya. Peganglah 2 hal ini. Apa? Kitabullah, Quran. Yang kedua, wa itrati, dan garis keturunanku, kata baginda Rasul. Karena Rasul bukan Nabi Isa. Nabi Isa tidak punya keturunan, Pak, Bu. Karena Nabi Isa belum sempat nikah. Kan begitu. Nabi Isa belum sempat nikah. Pantas
Jadi kalau ada orang ngaku-ngaku turunan Nabi Isa, aneh. Iya. Coba Rasulullah SAW, beliau nikah. Berapa istri Rasul? Bu, berapa bu? Takut. Berapa bu? Ya diem pak. Sananya istri Rasul, bukan istri Ustaz. Ya, tenang bu. Saya berpihak kepada ibu pokoknya. Bu, Rasul itu istrinya nggak satu. Saya nggak mau hitung. Rasul istrinya nggak satu. Tapi poligami Rasulullah. Ini kadang-kadang Ustaz suka main poligami aja, main gampangin aja. Iya. Udah ngaji, makanya ibu-ibu 4 Ustaz yang begitu tuh. Dikit-dikit poligami gitu. Kenapa Pak Bu? Poligami Rasulullah itu setelah istri pertama beliau Khadijah radhiyallahu anha meninggal dunia, wafat. Baru setelah itu Rasulullah menikah dengan Aisyah, baru itu setelah itu berpoligami. Artinya apa? Poligami Rasul itu bukan pada istri pertama, pada istri kedua. Maka bapak-bapak aja coba-coba melakukan, ya sunnah Rasul poligami masih istri pertama, sunnah Rasul. Ya, bukan seperti itu. Ya? Lantas apa hadirin ma'asyiral muslimin rahimakumullah, bahwa Rasulullah SAW itu fitur keteladanan. Bayangkan umatnya saja dibela mati-matian Pak. Makanya orang kalau nggak dekat dengan Rasulullah rugi dia. Bagaimana dekat dengan Rasulullah? Dekat dengan ulama. Kenapa? Sebab duduk dengan ulama, duduk di majelis ilmu, hati kita akan terang. Coba Pak, hari ini, malam hari ini, saya yakin insya Allah hati kita akan cerdas, hati kita akan terang. Setelah kita bersatu kepada Rasul, hati kita akan tenang, lebih tenang hidup kita. Sebab orang-orang yang jauh dari majelis-majelis ulama, orang-orang yang jauh dari majelis ilmu, dia akan rugi. Karena Rasulullah sampaikan apa? Alaikum bimujalasatil ulama wastima'i kalamil hukama. Duduk-duduklah kalian dengan orang-orang alim, dengan orang-orang yang berilmu, duduk di majelis mereka. Kenapa? Fa innallaha yuhyil qaubal maita bil hikmah kama yuhyil ardal maita bil matar. Karena Allah akan hidupkan hati yang mati dengan hikmah, sebagaimana Allah hidupkan bumi yang mati dengan hujan. Dan kalau kita beruntung Pak, duduk di majelis-majelis ulama, di majelis orang-orang alim, paling tidak kita kebauan wanginya kayak begini. Turun rahmat Allah, itu yang di pojok sama yang di atas sama. Jangan dibilang wah enakan di atas, rahmatnya gedean. Enggak Pak, sama. Ketika rahmat Allah turun sama. Mau yang di pojok, mau yang nyender, mau yang ngantuk, sama kok. Yang ngantuk bangun. Sama semua itu, sama semua, dapat rahmatnya sama. Kenapa? Allah cucukan rahmat. Bahkan Pak, kalau orang-orang yang di dunia tidak mau duduk di majlis-majlis orang-orang baik, dia akan nyesal. Quran menggambarkan apa? Ketika Pak orang-orang soleh dulu dia bisa duduk, dia bisa berteman orang-orang baik, dia bisa duduk di masjid, dia bisa duduk di musola, tapi dia tidak duduk. Apa dia bilang? Al-Quran menggambarkan, ya laitani lam attakhiz fulanan khalila, ya laitani lam attakhiz fulanan khalila. Mereka sedih, mereka nangis. Akan mereka, ya laitani ya Allah lam attakhiz fulanan khalila. Kenapa saya dulu saya tidak berteman dengan dia? Kenapa dulu saya tidak jadikan kawan dia? Padahal dia orang baik, dia dekat dengan saya, tapi saya berteman dengan orang-orang yang memang menjauhkan diri saya dari Allah. Dan ingat apa? Di zaman Rasulullah SAW itu ada orang bertanya tanggung-tanggung Pak, nanya tentang hari kiamat. Apa kata dia begini? Ya Rasulullah, mata sa'ah. Ada seorang sahabat nanya begini Pak, ya Rasulullah mata sa'ah, ya Rasul kapan kiamat? Kan aneh, nanyanya kapan kiamat. Dulu kan pernah ada yang ramah tapi lewat Pak, ingat gak Pak? Iya, kiamat 2012.
12 lewat. Ya, tungguin ya. Orang nggak beriman takut, wah 2012 yang belum kawin cepet kawin, yang belum ini cepet macam-macam. Kenapa? Padahal kiamat adalah rahasia Allah. Di zaman Nabi itu ada yang tanya, ya Rasul mata saat. Kata Nabi apa? Nabi jawab tidak. Nabi tanya lagi, ma'adata lisa'ah. Kalau kamu tanya kiamat, kata Rasul, ma'adata lisa'ah. Apa yang kamu siapkan untuk kiamat? Oh. Orang itu jawab begini, ya Rasulullah, sholatku nggak ada apa-apanya. Ya Rasulullah, ibadahku begini-begini saja. Terus apa yang kau siapkan untuk kiamat? Kecuali cinta kepadamu ya Rasulullah. Kecuali cintaku kepadamu ya Rasulullah. Apa kata Rasulullah? Anta ma'aman ahbabta. Engkau bersama orang yang engkau cintai. Yang engkau cintai di dunia, itulah nanti hadirin orang-orang yang bersama Rasulullah SAW. Yang kita cintai dunia, kalau kita cinta kepada orang soleh, insya Allah nanti di hari kiamat dikumpulkan dengan orang-orang soleh. Kalau kita cinta kepada ulama, cinta kepada orang baik-baik, insya Allah kita satu kapling kepada mereka. Dan ingat bahwa kebaikan ini harus dijaga, sebab akhir hayat manusia matinya sebagaimana kebiasaannya, hadirin. Baginda Rasul bilang apa? Ya mautun nasu ala ma'asya alaih. Manusia itu mati sebagaimana kebiasaannya. Kita kan pengen husnul, kita ingin husnul khotimah. Apa tuh husnul khotimah? Akhir yang baik. Apa akhir yang baik, Pak? Masya Allah, lagi sujud meninggal, pengen. Lagi sujud meninggal, pengen. Lagi sujud